Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali kita lanjutkan pelajaran bioteknologi, yaitu mengenai bioteknologi modern, ya. Nah, jadi pada kesempatan hari ini kita ulas dulu pertama, yaitu masalah kultur jaringan. Kalau kultur jaringan berarti sudah memanfaatkan jaringan itu menjadi suatu produk. Nah, produk apa? Ya namanya saja sudah kultur, berarti budidaya. Nah, apa yang dimaksud dengan kultur jaringan? Terlihat di sini adalah perbanyakan tanaman secara vegetatif berdasarkan sifat totipotensi. Ingat pelajaran kelas 11, apa yang dimaksud dengan totipotensi? Adalah kemampuan sel menjadi individu yang lengkap. Itulah istilahnya total, ya. Berarti satu sel, ya, akan bisa menjadi individu yang lengkap. Itulah yang dimaksud dengan totipotensi. Nah, ternyata tumbuhan ya sering dilakukan kultur jaringan. Karena apa? Karena tumbuhan memiliki banyak jaringan meristem. Karena sifatnya adalah syarat mutlaknya itu adalah harus bersifat meristem. Baik, kultur jaringan ini adalah dengan teknik cara isolasi dari bagian tanaman berupa jaringan ditumbuhkan pada media yang telah disiapkan sehingga terbentuk tanaman lengkap. Nah, lantas jaringan yang bagaimana? Yang aktif membelah. Lalu tanaman yang bagaimana? Ya tentu tanaman pilihan. Jangan pula tanaman yang kurang bagus dikultur jaringankan. Itu sama aja dengan bohong, ya. Nah, tentunya memiliki sifat yang baik. Oke, baik. Nah, lantas inilah suatu gambaran, ya, contoh. Nah, kita ambil adalah tanaman wortel. Ini sebenarnya sudah pernah kita bicarakan di kelas 11. Di mana wortel ini dianggap adalah tanaman yang baik. Lantas dipotong, ya, dipotong dengan potongan-potongan kecil, lalu diambil adalah suntik eksplant, yaitu untuk memisahkan jaringan. Nah, inilah area pengambilan sel atau jaringan dan sudah berhasil. Inilah jaringan yang sudah dipisahkan dari bagian tubuh induknya. Nah, lantas setelah itu, setelah dimasukkan ke dalam cawan Petri, ya, maka ya, lihat cawan Petri ini sudah disiapkan terlebih dulu ya. Nah, udah itu lantas akan mulai terbentuk pembelahan sel yang awalnya adalah kalus. Jadi kalus ini belum nampak wujudnya, ya, masih kumpulan-kumpulan sel. Nah, akhirnya akan jadilah seperti ini. Ini adalah waktu 4-8 minggu di mana sudah mulai nampak pertumbuhan akar, ya, dan bahkan sudah terbentuk daun. Lalu dipindahkan, ya, disesuaikan dengan lingkungan dulu, diaklimatisasikan dulu, barulah ditebarkan, ya, atau ditanam pada lapangan sebenarnya, ya, atau lahan sebenarnya, dan akhirnya jadilah individu yang diharapkan. Nah, itulah untuk ilustrasinya. Baik. Nah, oke, sekarang kita perhatikan dulu sebagai videonya.
The little things like when you're unaware, I catch you steal a glance and smile to perfect play. Though sometimes when life brings me down, you're the cure, my love. In a bad rainy day, you take all the worries away. Love you every minute, every second. Love you everywhere in any moment. Always and forever, I know I can't wear you, 'cause baby, you're the one. I don't know hell in a world devoid of life. You bring clarity in your eyes. I see the light, my future. Always and forever, I know I can't let you go. I'm in love with you, and now you know. I'm in love with you, and now you know. Yang berikutnya adalah cloning pada hewan. Ya, istilah cloning ini sebenarnya nggak asing lagi ya dalam hal bioteknologi. Nah, ini adalah upaya perbanyakan individu secara vegetatif, bukan generatif. Ya. Nah, pertama kita lihat bagaimana cloning embrio. Ya, cloning embrio. Nah, tentu deskripsinya sel telur dibuahi sperma secara in vitro. Ya, kalau dibilang in vitro, ya, bukan berarti di dalam ya, artinya justru di luar tubuh. Ya, tentunya bagaimana? Ya, diambil sel telurnya, lalu juga diambil spermanya, lalu dibuat di dalam suatu media. Nah, di situ terjadi pembuahan. Ya, nah berarti itu bukan alamiah, itu berarti ada campur tangan manusia. Nah, seperti kalimat seperti ini ya, tanpa perkawinan alamiah. Oke. Nah, akhirnya nanti terbentuk zigot, jadilah embrio. Itulah namanya cloning embrio ya. Nah, kemudian embrio ini siap ditanam ke dalam rahim sapi betina. Ya, bukan yang jantan ya, sapi betina. Lantas sapi ini ya mengandung ya. Dan di dalam kandungannya adalah anak sapi yang tentunya adalah sama dengan hasil natural atau alamiah. Ya. Nah, juga ditetapkan pada manusia. Inilah dengan konsep mengupayakan bayi tabung. Nah, bagaimana bayi tabung ini? Bukan berarti di dalam tabung ya, lalu lahir dia, pecahkan dulu tabungnya, maka keluarlah bayinya. Bukan seperti itu ya. Nah, kenapa dilakukan bayi tabung? Itu karena ada suatu gangguan ya, gangguan terhadap alat reproduksi pada pasutri, pasangan suami istri. Kalau normalnya ngapain melakukan bayi tabung? Ya, bayi tabung ini biayanya besar. Oke ya. Ini khusus untuk pasutri yang belum mendapatkan rezeki dari Tuhan. Ya, oleh apa? Mungkin karena ada gangguan organ reproduksi. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat. Inilah ilustrasinya. Seperti halnya pada sapi. Nah, sel telur diambil dari sapi. Ya, kemudian diambil sel sperma. Dilakukan fertilisasi di dalam cawan Petri. Nah, akhirnya terbentuk zigot. Lalu zigot ini kan membelah, ya, tumbuhlah menjadi embrio. Dan kemudian embrio ini akan disisipkan, ditanamkan ke rahim sapi, ya, ke sapi betina lainnya. Lalu bagaimanakah hasil dari anaknya? Ya, tentu adalah hasil kombinasi dari ini, ya. Nah, seandainya misalnya ini sapi A, sapi B, ini sapi C, maka adakah sifat sapi C akan turun ke anaknya? Tentu tidak. Ini ibaratnya hanya pinjam rahimnya saja. Kalau namun sifat adalah gabungan dari sapi A dan sapi B.
Kenapa? Karena materi genetik ada di sperma dan ovum dari kedua sapi ini. Ya, oke. Nah, lantas bagaimana dengan manusia? Ya, ini ya. Ini namanya in vitro fertilization. Ya, lalu kita lihat langkah pertama. Oke, baik, kita lihat. Adalah langkah pertama yaitu merangsang, ya, merangsang kelenjar ovarium untuk menghasilkan hormon. Ya, dalam hal supaya ovarium bisa menghasilkan sel telur. Ya. Nah, selalu dilakukan pengangkatan sel telur, ya, atau dalam arti diambil. Nah, yaitu dengan teknik memasukkan suatu alat lewat vagina, ya, dimasukkan suatu alat katakanlah seperti suntik gitu ya. Nah, lalu ditembus menuju ke ovarium. Ya. Nah, akhirnya tertampung. Ya, sudah masuk. Kemudian sel telur itu, ya, digabungkan dengan sperma yang sudah diambil terlebih dahulu. Nah, ini adalah persiapan untuk bahan material dari sperma. Oke, nah selanjutnya digabung. Ya. Nah, setelah itu akan terjadi berupa pembelahan, fertilisasi, dan selanjutnya nanti sudah terbentuk embrio. Nah, maka dilakukan embrio transfer. Nah, lalu dimasukkan. Nah, inilah istilahnya alatnya kanula, ya. Lalu dimasukkan lewat liang vagina, kemudian diinjeksi blastulanya itu, dan kemudian akan terbenam ke dinding rahim endometrium. Ingat ya, dibenam ini pada saat kondisi si ibu masa ovulasi, masa subur. Kalau baru selesai haid ini nggak bisa. Kenapa? Karena kalau masa ovulasi ini kan dinding rahim ini kan menebal, gitu ya. Nah, maka dengan demikian lebih gampang dia untuk tertanam di endometrium, dinding rahim. Nah, akhirnya si ibu ini akan hamil, ya, seperti biasa. Oke, jadi lantas setelah itu lahirlah anaknya yang merupakan perpaduan antara sperma ini dengan ovum ini. Ya, oke, itu merupakan gambaran dari bayi tabung. Ya, jadi bukan berarti bayinya dilapisi tabung, keluar pecah tabungnya baru nampaklah wujudnya, enggak. Jadi ya katakan tabung ini, ya, artinya diambil in vitro namanya. Diambil, masuk ke tabung, baru disatukan di suatu media penggabungannya. Ya, baik, saya rasa itu suatu gambarannya. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana animasi bayi. Ya, oke, jadi ya sudah cukup paham ya bagaimana bayi tabung ya. Oke, kita teruskan ya. Yang kedua adalah cloning transfer inti. Jadi bedakan dengan cloning embrio tadi ya. Nah, apa bedanya? Nah, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan cloning transfer inti atau transplantasi inti. Adalah upaya pemindahan inti sel donor, ya, ke dalam sel telur tanpa inti. Artinya sel telur itu intinya dibuang. Dengan tujuan nanti akan membentuk morula. Ya, morula itu adalah kumpulan sel yang secara alami kan mulai dari zigot tuh kan, membentuk banyak sel, itulah morula. Nah, namun yang uniknya ternyata sel telur itu intinya sudah dibuang. Berarti masuklah inti sel donor. Inti sel bagaimana? Ya, berarti jaringan tubuh. Nah, dimasukkan ke dalam sel telur, ya, intinya sudah dibuang, barulah aktif membelah morula. Ya. Oke, kemudian setelah itu morula diimplantasi ke rahim, ya, ke rahim induk. Itulah yang namanya in vivo. Nah, jadi kalau dibenam ke dalam rahim berarti in vivo. Tapi kalau in vitro, ya, pembuahannya, nah tentu di luar tubuh induk. Itu ya, beda ya, in vitro dan in vivo. Nah, maka jadilah individu baru. Inilah yang sudah dilakukan, ya, pada domba dan namanya domba doli. Oke, baik, jadi cukup beda ya cloning embrio dengan cloning transfer inti ya. Oke, kita lihat suatu ilustrasinya. Adalah ini ya, mengambil kelenjar mamai dari domba betina lain ya. Kemudian ini betina juga.
ya. Nah, ini betina versus betina. Ternyata sama-sama betina. Namun perannya beda. Kalau ini diambil kelenjar mamainya, ya, mengambil kelenjar mamai dari domba betina. Lalu ini diambil sel telur. Udah. Nah, kemudian selanjutnya diambil intinya. Ya, ini udah diambil intinya. Kemudian ini dibuang intinya. Jadi terbalik ya. Oke, udah itu dilakukanlah penyatuan, penggabungan dengan sengatan listrik. Nah, akhirnya menyatu. Ya. Selanjutnya sel membelah, kemudian embrionya siap dibenam ke domba lain, ya. Dan selanjutnya akan menghasilkanlah domba kloning. Itulah yang disebut dengan domba doli. Ya, kenapa dibilang domba doli? Karena ya ini kali pertama ya di Yanmut, ya. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana videonya atau animasinya ya. Dolly the sheep was a sensation when she first appeared before the world. A scientific breakthrough, fascinating but also menacing. Dolly was cloned by taking a body cell from sheep A, fusing that cell's DNA with an egg cell with its nucleus removed from sheep B. This fused cell developed into an embryo which was placed in the uterus of a surrogate mother, sheep C. The resulting lamb, in this case Dolly, is a clone of sheep A. These were Dolly's so-called siblings, identical sisters, all cloned from the same sheep. Professor Kevin Sinclair worked with them and knew Dolly. It was a step change in our understanding of early development, which ultimately led several years later in 2006 to the discovery that you can actually induce somatic cells. These are sort of cells that belong to the body to become embryonic-like cells that has the potential to divide into other cell types. This was Dolly's greatest legacy, advances in what we call stem cell research. The ultimate, but still elusive goal is to use cloning technology to create healthy tissues which can be transplanted to heal damaged cells and organs. But back in 1997, Dolly seemed to raise more frightening issues. If we can clone a sheep, many asked, why not a human being? Since then, scientists have cloned more than 20 species, including horses and household pets. But scientists have also recoiled from using these technologies on humans. I think where we draw the line is if we're going to use genetic manipulations, we have to be extremely careful, and we have to look for severe disease effects to control for. Because with a lot of these things, it's not just the person you're doing a genetic manipulation on or potentially cloning, but it would affect all the generations ahead. So Dolly's brave new world has not quite turned out as predicted. A sheep created like none before her, but she could not escape her own mortality. She died in 2003, now stuffed in a Scottish museum. Barnaby Phillips, Al Jazeera, London. Jadi sudah kita lihat ya bagaimana keterangan tentang domba Dolly. Nah sekarang ini kan ada 2 domba, bahkan 3 ya. Lantas ini hanya sebagai menyiapkan rahimnya saja. Namun yang menjadi domba Dolly-nya adalah gabungan sifat dari mana? Apakah gabungan dari sifat domba A atau domba B? Domba A dan domba B. Jawabnya ini tidak ada sifat yang diturunkan. Ya, kenapa? Karena sel telurnya ya sudah dibuang. Dia hanya menyumbangkan sitoplasmanya. Nah, maka domba Dolly ini adalah mirip dengan domba si A, ya, karena intinya yang diambil. Oke, baik. Samakah? Ya, ini adalah fotokopi dari sini. Nah, gitu. Nah, apa keunggulannya? Keunggulannya adalah ini cepat besar, ya, dalam arti ketika di cloning maka pertumbuhannya cepat dia tumbuh, ya, dewasa. Namun dari segi pengalaman hidup ini pasti lebih lambat, ya, istilahnya pengalaman itu lebih sedikit dibandingkan yang aslinya, ya. Baik.
Kenapa dia pertumbuhannya lebih cepat? Karena diambil dari individu yang sudah dewasa, jaringan yang sudah dewasa lah kita bilang ya. Jadi andai kata misalnya diterapkan pada manusia, ya, misalnya ini adalah Cristiano Ronaldo, ya, lalu ini adalah seorang ibu, ya, dan ibu ini menginginkan anak seperti Ronaldo, ya, Cristiano Ronaldo. Lalu terjadilah proses bla 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 bla, lalu hamil lagi, ya kan? Nah selanjutnya, apakah si Ronaldo yang baru ini samakah pintarnya seperti Ronaldo asli? Jawabnya tidak. Ya, artinya pengalaman sepak bola itu pasti yang asli. Kalau ini hanya fisiknya saja yang sama, makanya ini pada umumnya diterapkan pada hewan. Ya, kenapa? Tujuannya kan untuk menghasilkan daging atau bulu, ya, atau yang bermanfaat bagi manusia. Ya, nah itu makanya ya kalau dari segi diterapkan pada manusia ini sudah melanggar hak asasi atau sudah melanggar dari keyakinan atau agama. Ya, oke, baik. Jadi itulah suatu gambaran tentang domba doli lewat cloning transfer ini. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai rekayasa genetika. Ya. Nah, kalau rekayasa genetika ini ya berarti ada peran memanipulasi sifat makhluk hidup untuk menghasilkan makhluk hidup dengan sifat baru. Sifat baru inilah yang diinginkan oleh manusia. Ya, tidak terlepas dari buatan manusia. Nah, jenisnya adalah yang pertama adalah teknik hibridoma, ya, atau fusi sel. Ya, fusi itu artinya penyatuan, penggabungan. Penyatuan dua sel dari organisme yang sama atau berbeda. Ya, organisme yang sama atau berbeda, suatu sel yang diinginkan untuk menghasilkan suatu sel yang diinginkan. Ya, suatu sel yang diinginkan itu apa? Mau jadi apa? Kan gitu ya. Tergantung apa yang menjadi tujuannya. Nah, lantas dalam fungsi sel ini kita bedakan ada yang bertindak sebagai sel wadah, ya, itu adalah sel aktif membelah, itulah yang sifatnya myeloma, kan gitu ya, sel wadah. Lalu ada yang bertindak sebagai sel sumber gen, ya, yaitu sel yang mengandung sifat yang diinginkan, ya. Jadi tadi kan ada cloning domba doli tadi ya. Nah, siapakah wadahnya? Itu adalah sel telurnya. Nah, kenapa mesti sel telur? Karena sel telur itu masih memiliki sifat meristematis, myeloma, ingatnya aktif membelah. Kenapa enggak ke sel lainnya? Nah, sel lain tidak ada sifat myeloma. Makanya wadahnya itu adalah sel telur pada umumnya untuk transfer inti domba doli tadi. Oke. Nah di sini juga hal yang sama juga menerapkan sel yang aktif membelah, ya. Nah, lalu contohnya adalah pembuatan hormon dan antibodi. Ya, pembuatan hormon dan antibodi. Hormon ini pasti ya digunakan diciptakan untuk ya hormon apa yang mau diinginkan. Ya, antibodi juga. Oke, baik. Sekarang kita lihat ilustrasinya. Antibodi monoklonal. Ya. Nah, antibodi monoklonal ini kohlerin nama orang ya. Nah, ingat antibodi mono itu artinya satu, ya. Cloning adalah membudidayakan, ya, dikulturkan. Artinya antibodi yang dihasilkan oleh suatu sel, ya, satu sel ya, yang bisa menghasilkan produk yang berguna bagi suatu penyakit. Nah, kita lihat ilustrasinya. Tikus disuntikkan antigen agar terbentuk antibodi. Nah, jadi kalau ada antigen masuk, maka tubuh membentuk antibodi. Nah, maka sel tubuh penghasil antibodi diambil dari limpa. Ingat ya, limpa adalah salah satu sistem pertahanan tubuh yang membentuk antibodi. Ya kan? Oke, diambil. Nah, kemudian sel kanker dikulturkan. Nah, ingat sel kanker ini kan sifatnya aktif membelah, membelah. Nah, lalu difusi, digabungkan. Ya. Dan itu sudah digabungkan, terbentuklah hibridoma yang kemudian dikulturkan lagi. Nah, lantas lihatlah pada saat sudah digabungkan, nah ternyata sel ini menghasilkan antibodi yang mana? Yang bentuknya seperti huruf Y. Ingat waktu kita belajar kelas 11 kan ada pelajaran tentang antibodi yang bentuknya seperti huruf Y. Ini dia. Nah, setelah itu barulah disaring, ya. Ya, inilah yang disebut antibodi monoklonal. Iya. Oke, yang dihasilkan dari gabungan dari dua sel yang berbeda.
Ya, oke, jadi sudah bisa kita bayangkan ya. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk tambahannya lah. When it comes to treating diseases like cancer, modern medicine has an impressive arsenal. And one of its most versatile weapons are Y-shaped proteins called monoclonal antibodies. Our immune systems already produce their own antibodies. They come in billions of variations, each matching a specific target, such as a particular toxin, bacteria, or virus. When they bind to their target, they send a signal. This bacterium is now marked for destruction. These naturally produced antibodies are pretty effective, but in the 1970s, scientists figured out how to mass produce them. They can take any specifically targeted antibody and make huge numbers of identical clones, which means you can produce monoclonal antibodies for almost any disease you can think of. Which brings us on to cancer. Mutated cells that start growing out of control can be deadly. But the body's immune system isn't defenseless. Meet the CTL. It's a type of white blood cell that can detect infected or mutated cells. And when it finds one, it secretes toxic molecules that initiate a self-destruct sequence. But the CTLs do sometimes need to be reined in. If they get over-enthusiastic, the immune system can start causing collateral damage, attacking healthy cells. Fortunately, the CTLs can be turned off by activating a molecule called PD-1. The trouble with having an off switch is that cancer cells can exploit it. Many cancer cells protect themselves with a counter receptor called PD-L1. This is where monoclonal antibodies come in. Scientists can use one of two types. One that binds the PD-1 molecule, or another that goes for PD-L1. Thanks to the monoclonal antibodies, all of the CTLs are fully activated and can blast away the cancer. This is just one way that monoclonal antibodies can be used. They've already proven effective against a whole range of cancers, and yet more are still being developed. With their ability to be targeted at specific diseases, monoclonal antibodies are turning out to be a game changer, and one of our most effective weapons in the fight against cancer. Ya, oke. Jadi itu ilustrasinya ya, animasinya bagaimana pembentukan antibodi monoklonal yang biasanya untuk berbagai macam penyakit ya, tergantung dari jenis antigennya ya. Oke, kita teruskan bagaimana rekombinasi DNA ya. Rekombinasi DNA adalah penggabungan DNA buatan dengan cara memotong dan menyambung DNA secara in vitro. Ya, berarti di luar ya. Nah, kalau udah in vitro di luar ya. Nah, penggabungan DNA. Contoh adalah pembuatan insulin manusia dalam sel bakteri. Ya, kenapa diproduksi insulin? Mungkin kamu udah bisa jawab. Ini adalah digunakan untuk penderita DM, diabetes mellitus. Nah, apa yang dipersiapkan? Nah, adalah pertama metode memotong serta menyambung DNA. Ya, lantas bisakah DNA dipotong? Ya bisa. Bisa disambung juga. Oke. Nah, apa enzim pemotongnya? Ingat ya. Enzim pemotongnya adalah endonuklease restriksi. Ya, ingat ya. Ini sering ditanyakan ini apa enzim pemotong? Adalah endonuklease restriksi. Kemudian penyambungnya adalah DNA ligasi. Nah, dipotong ada yang menggabungkan. Nah, lalu sel wadahnya adalah sel bakteri. Kenapa harus sel bakteri? Karena ingat, sel bakteri ini cepat berkembang biak. Ya, sambil berkembang biak, maka akan menghasilkan suatu zat yang diinginkan. Oke, kita lihat berikutnya faktor pembawa gen sisipan. Ya, di dalam tubuh bakteri ada istilah plasmid. Ya. Nah, lalu ada juga memampatkan virus. Jadi kalau pada bakteri plasmidnya, kalau pada virus, nah, karena virus ini adalah struktur yang sederhana,
asam nukleatnya ya. Baik, plasmid bakteri itu adalah berupa lingkaran DNA kecil ya. Saya yakin kalian masih ingat ya, kelas 12 istilah plasmid itu nggak ada lagi ya, menjadi pertanyaan ya. Oke, baik. Nah, apa itu plasmid? Fungsi plasmid pada pembentukan DNA rekombinan digunakan sebagai vektor untuk mengklonkan gen atau mengklonkan fragmen DNA atau mengubah sifat bakteri. Memperbanyak gen ya, lalu dikenal dengan copy gen yang telah siap disisipkan dengan bantuan sel bakteri. Nah, inilah plasmid itu ya, lingkaran DNA kecil kemudian dikeluarkan ya, selanjutnya dipotong. Nah, ya dipotong ini ya. Lalu ada berupa sel pankreas. Sel pankreas manusia, karena kan pankreas menghasilkan insulin ya. Nah, diambil DNA-nya lalu digabungkan. Setelah itu dibiakkan pada bakteri. Nah, lantas bakteri nanti akan menghasilkan individu baru sambil menghasilkan insulin. Lalu dia lakukan penyaringan, itulah insulinnya. Ya, nah, seperti inilah dia. Ini ya DNA sel manusia itu pankreas, dipotong sesuai diinginkan. Lalu ini adalah DNA plasmid, ya, dikeluarkan, ya, dipotong, lalu digabungkan, lalu masukkan ke bakteri. Bakteri itu nanti akan bertambah banyak, maka jadilah bakteri menghasilkan insulin. Oke, kita lihat untuk animasinya. The bacterium Agrobacterium tumefaciens is a natural genetic engineer of a wide variety of plants. The bacterium has a loop of DNA called a tumor-inducing or TI plasmid and can transfer part of this plasmid into a plant cell. The DNA transfer induces plant cells to make food molecules for the bacterium. Agrobacterium, which is ubiquitous in the soil, begins to communicate with plant cells at a wound on the plant body. The wounded plant releases phenolic compounds that, depending on the species involved, Agrobacterium recognizes. In the cell envelope, a protein called Vir-A detects the chemical signal from the wounded plant. The binding activates Vir-A, which can then activate another protein called Vir-G through phosphorylation. A number of genes called Vir genes are located on the TI plasmid. While the genes encoding Vir-A and Vir-G are turned on all the time, the expression of the other Vir genes requires activated Vir-G as a transcriptional activator. Two of the gene products are Vir-D1 and Vir-D2. The Vir-D proteins are endonucleases that cleave at the 25 base pair sequence repeats at the ends of the tDNA. As a result, the cell produces a single-stranded tDNA molecule attached to Vir-D2 at one end. Vir-D2 directs the transfer of the tDNA into a plant cell in a process similar to bacterial conjugation. Within the plant cell nucleus, the tDNA becomes integrated into the plant genome. A number of genes are encoded in the tDNA and become expressed in the plant cell. Some of the gene products are responsible for the synthesis of the plant hormones cytokinin and auxin, which trigger the plant cells to divide rapidly and form an undifferentiated mass known as a crown gall tumor.
The tDNA also encodes genes that control the production of unusual amino acid derivatives called openes. In return for delivering the tDNA to the plant, the bacterium gets the openes as a source of carbon and nitrogen. Researchers employ Agrobacterium to genetically engineer a wide variety of plants. In this procedure, the tDNA is placed on another plasmid that is more easily manipulated, and the DNA between the flanking sequence repeat regions is replaced with a gene of interest. Upon infection, the virulent system induces transfer of the tDNA to the plant cell without any tumor-inducing genes, allowing genomic integration of the recombinant gene without tumor induction or opene production. Yang berikutnya adalah hewan transgenik, hewan yang mengandung sisipan gen asing dari organisme yang berbeda di dalam genomnya. Oke, nah seperti ini. Nah, adalah DNA, ya. Lalu kita perhatikan di sini diambil berupa sel telur. Nah, kemudian terjadi injeksi, ya, diambil dari inti sel dari sel telurnya, ya. Nah, kemudian maksudnya, nah ini DNA, ya. Kemudian dimasukkan DNA ini ke dalam inti sel telur, ya. Oke. Kemudian nah ini di apa namanya? Ya, disisipkan ke dalam rahim betina dan akhirnya dia nanti akan mengandung sebuah individu baru yang tentunya memiliki sifat gabungan dari ini. Nah, ini yang menjadi tujuan kan. Nah, supaya ini nanti akan menghasilkan, misalnya menghasilkan susu yang lebih banyak. Nah, itu adalah hewan transgenik, ya. Oke, jadi saya rasa itu aja dulu, ya. Nah, ini nggak sempat lagi. Nah, udah. Baik, ini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang.